Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton video ini. Gimana kabarnya? Salam olahraga sayang. Salam olahraga. Wih, asik. Hari ini kita berdua, Cari aku sama enggak, hari ini kita berdua mau bikin vlog tentang. Jadi gini, semalam kita berdua nonton pertandingan Prancis lawan Portugal. Pertama saya nonton duluan. Ternyata Ririn diam-diam dia banyak pengetahuan tentang sepak bola. Ya, buat seorang wanita tuh hebat loh sayang. Kamu tahu pertandingan ini, kamu pernah nonton, terus udah gitu juga, wah banyak banget deh. Sampai ke Portugal. Sampai ke Portugal, Madrid. ke Madrid tuh dia udah pernah. Kemana lagi? Karena suka sama Ronaldo, aku ke Portugal. Iya. Jadi kamu waktu Ronaldo main di mana waktu itu? Kamu masih ingat nggak? Aku nggak nonton dia. Klubnya masih ingat nggak? Atau tahun berapa? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu masih di Madrid. Iya, Ronaldo masih di Madrid. Iya. Iya kan, makanya aku ke Madrid juga. Terus itu aku ke gereja depan rumahnya mamahnya Ronaldo. Oh, iya? Masih ada fotonya. Wow, gokil. Jadi aku ya udah terus lagi deh. Aku rasanya malu harus ngomongin bola sama pakarnya bola. Enggak, tapi semalam menurut kamu gimana pertandingannya Portugal lawan Perancis, hasilnya 2-2? Seperti yang kamu bilang seri ya. Iya seri itu. Iya kan kamu memang awalnya bilangnya. Iya aku bilang seri tapi 1-1. Tapi kalau aku malah 2-1 aku bilangnya. Iya, Ririn kamu bilang 2-1 untuk Portugal. Untuk Portugal. Iya. Gitu. Aku tuh sebenarnya dilema tau kan. Nah, kenapa dilema? Karena gini loh, Portugal sama Prancis, dua-duanya tuh sebenarnya aku berat dua-duanya. Kenapa kok bisa? Di Portugal. Kirain kamu bakal jagoin Portugal. Iya, aku suka Portugal karena ada Ronaldo. Okay. Dari dulu memang aku suka sama tim itu sebenarnya Portugal dan MU. Kalau seandainya. Okay. Nah, tapi berhubung tadi malam Prancis, aku kan suka banget sama Kante kan. Di Prancis tuh ada Kante. Nah, jadinya aku tuh kayak bingung. Jadi kalau sudah mau ngegolin pertama tuh si Ronaldo ngegolin pertama, aku udah yes, gol. Terus ngomong nih, ya Kante si sepatu pink, dia pakai sepatu pink kemarin. Kenapa kamu suka Kante? Aku suka pertama dia kayak down to earth. Okay. Terus aku suka kisah hidupnya dia. Terus itu dan enggak, ini bukan karena agamanya sama ya, cuman kayak dia rajin sholat gitu loh. Iya. Enggak, terkadang memang persamaan seorang idola itu yang membuat kita makin jatuh cinta. Iya kan? Iya, relate sama hubungan kita, sama kehidupan kita. Sama aku doain dia loh kalau menang. Ini seru. Aku bilang aku doain Kante, semoga Kante menang gitu. Itu dia. Padahal aku pernah bilang ya di postingannya, doa itu sama kemenangan di sepak bola tidak berhubungan. Dalam artian, ya coba aja bayangin saya, kalau ada hubungannya, Cina yang total penduduknya lebih banyak di dunia harusnya jadi juara Piala Dunia terus kan? Karena doanya banyak. Gitu ya. Iya. Kan? Tapi ada juga orang yang menganggap sah aja sih, bilang nggak bisa Bung, itu doa tuh tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Setiap mau usaha apa segala macam berdoa itu wajib. Ya, emang betul. Cuma maksud aku tuh kayak gini sayang. Orang yang hanya mengandalkan doa tanpa kerja keras itu akan sia-sia. Ya. Itu loh kesannya. Harus dibarengin ya. Betul gitu loh. Coba aja. Nih ya, tim A, tim B. Main bola, yang satu kerja keras, yang satu cuma berdoa aja ngandalin. Tapi permainannya atau latihannya biasa-biasa aja. Ya pasti yang lebih menang, yang lebih peluang menangnya lebih banyak yang kerja keras. Gitu. Ya ampun, aku baru sadar ya. Apa? Kita ngobrol sama kalian semua ini adalah kita baru mandi, baru selesai makan siang, muka nggak dandan, kucel, rambut, nggak apa-apa ya, kan kita ngomongin bola ya, bukan ngomongin make up. Nah, semalam pertandingannya, kamu tuh kalau melihat keseluruhan pertandingannya Portugal Perancis,
Wah, kalau ngelihatnya, Siapa yang sebenarnya lebih layak unggul atau lebih layak sebenarnya menang? dua-duanya punya chance untuk menang gitu loh. Karena tapi kita melihat kan permainannya Portugal dan Prancis ini memang agak sedikit berbeda kalau aku bilang. Portugal tuh agresif. Wah, dari awal tuh dia udah kayak bom. Nah kalau si Prancis tuh kayak masih ngebaca, belum ikutin, harusnya pas dilempar bola kayak begini ditangkap dong ya kan. Jago. Iya sama jago Prancis jadi, itu loh, jangan kayak ngikutin dulu kelamaan gitu. Jadi Oke, jadi benar banget yang Ririn bilang. Jadi memang Portugal kan awal mainnya kan agresif ya. Inisiatif penyerangan Portugal lebih ngotot untuk pengen nyetak gol di menit-menit awal gitu. Dan sedangkan Prancis lebih bermain menunggu. Kita masih jarang lihat tuh kayak Griezmann, Mbappe, Pogba. Tapi Mbappe mainnya bagus kemarin. Bagus, tapi pas udah babak kedua. Ya kayak mereka nih kayak panasnya tuh lama, tau nggak? Ngeresponnya lama ya. Iya. Tapi itu dia. Semangat ya. Jago kamu, bener penilaian kamu. Terus selanjutnya setelah itu apa yang kamu lihat lagi? Permainan Kante bagus nggak? Kalau Kante selalu di hati. Kalau di hati. Dia tuh emang lincah tau nggak? Tapi ternyata Portugal punya pemain tuh yang bisa ngimbangin Kante loh. Siapa tuh? Siapa namanya tuh ya? Aku nggak hafal loh namanya. Yang rambutnya panjang yang Renato Sanchez. Nah, itu juga. Wah, apanya namanya? Golek itu kayak gocekannya juga keren loh dia loh. Oh ya. Gocek ya sayang, bukan golek ya. Oh ya itu golok. Kue tiaw ya. Kue tiaw. Itu bener. Kue tiaw. Ririn, kamu bener sayang. Kau bilang di kubunya Portugal itu ada seorang yang sering jagain area lini tengah, itu namanya Renato Sanchez. Tugasnya juga harusnya sama dengan Kante. Kante itu juga menjaga keseimbangan antara serangan dan juga bertahan Prancis. Sedangkan Portugal itu ada Renato Sanchez, mainnya bagus banget. Nah, Renato Sanchez ini di pertandingan semalam lawan Prancis dia baru jadi line up utama. Tapi mainnya bagus. Di 2 pertandingan sebelumnya Bruno Fernandes, pemain MU. Tapi Bruno Fernandes mainnya melempem, nggak kelihatan. Pergerakannya nggak begitu bagus. Nah kalau Renato Sanchez tuh, bodinya sama screening bolanya jago. Keren sih. Jago. Tapi Kante sih, wah Kante. Gila, Kante ada di mana aja. Beneran, itu tuh beneran nggak pernah kosong lapangan. Ada pasti dia ada di situ. Dimana permainan dia pasti ada di situ. Cepet banget larinya tuh loh. Makan apa dia kira-kira tuh makan apa ya? Dia nasi kebuli nggak ya? Nasi kebuli kayaknya. Atau sop singkong kayaknya. Sop singkong kayaknya. Soto Banjar mungkin. Yang aku masak semuanya. Soto Banjar mungkin dia makannya ya. Atau kan burung kan. Lihat gitu. Lancar ya? Lancar ya. Pencernaan ya. Kayak Kante bikin lancar ya permainan. Semalam kan yang nyetak gol sama-sama, yang satu di Portugal Ronaldo dua-duanya Ronaldo. Yang satu lagi Benzema dua-duanya. Wah kan makanya aku bilang semuanya seimbang, permainan mereka seimbang. Tapi ada ini juga sayang, ada catatan rekor baru lagi bagi Ronaldo. Oh dia paling banyak. Betul. Dia paling banyak nyetak gol 100 berapa ya? 109 gol. Itu menyamai rekornya seorang Ali Daei, pemain dari Iran yang mencetak 109 gol untuk negaranya. Nah, Ronaldo semalam baru nyetak gol untuk Portugal. Sebanyak 109 gol. Wow. Gila. Ronaldo tuh selalu memang dia manusia yang punya ambisi selalu mematahkan rekor orang. Iya. Dan dia adalah, jadi aku tuh jarang banget follow atlet ya. Oh, terus? Iya, jadi sekarang aku tanya, baru mau aku tanya. Iya. Pemain bola yang kamu follow siapa? Ronaldo sama Kante. Cuman itu? Yang pertama siapa? Ronaldo. Kenapa alasannya kamu pilih follow Ronaldo? Ronaldo itu kayak the whole paket kayaknya udah perfect aja gitu. Kayak semua ada di dia. Bukan hanya dia atlet, maksudnya bukan hanya dia pemain bola, tapi dia tuh ada kayak aura bintangnya itu kentara banget di dia. Dan gak semua pemain bola mempunyai aura dan karisma itu gitu loh. Setuju, bener dan banget. Dia ada di saat dia masuk
ke lapangan hijau, udah itu dia menganggap ini my stage. Ini panggung gue bisa ngapain aja di sini dan semua akan ngeliat ke dia. Dia tahu persis gitu mesti ngapain, dari body language-nya dia sampai mukanya aja itu kelihatan. Dia mau ngomong sesuatu pun, tadi malam aku ngeliat dia ngomong sama satu temannya dia, itu padahal dari Prancis ya, mungkin dulu dia mereka dulu satu klub di Real Madrid. Dia ngobrol, habis ngobrol ketawa-ketawa, mungkin kayak ada sesuatu yang dia pengen obrolin, nggak pengen ketawa, dia tuh kayak nutupin mulut. Dan itu nggak semua pemain bola bisa punya body language kayak begitu gitu loh. Nah, karena kayak kamu bilang ada berapa puluh kamera itu melihat mereka. Kurang lebih 40 kamera yang ada di pertandingan semalam. Ya kan, jadi kalau benar-benar diperhatiin gitu loh semuanya, sedetail-detailnya. Jadi dia tuh apa semuanya aja kelihatannya tuh lengkap gitu loh. Tapi tahu nggak saya? Paket itu. Pasti kamu tahu juga deh pasti. Apa? Di muka bumi sekarang yang punya followers terbanyak Instagramnya Ronaldo. 300 juta. Wow. Kalian sama nggak kayak aku? Atlet yang pertama kalian follow adalah Ronaldo. Pasti cewek-cewek yang paling banyak secara kan dia ganteng. Ayo ngaku. Siapa ya di sini yang follow Ronaldo juga? Dan aku paling suka sama cowok yang sayang sama ibunya. Iya. Nah, Ronaldo sayang banget sama keluarganya, dan terutama mamahnya ya. Iya, jadi dia kalau aku pernah nonton saya. Juga. Amin, insya Allah. Aku pernah nonton waktu itu pertandingan Real Madrid lawan Mallorca. Waktu itu pertandingan terakhir di Liga Spanyol, tahunnya lupa. Setelah itu pokoknya mereka akan selebrasi angkat trofi. Pelatihnya kalau nggak salah masih Mourinho. Nah, Ronaldo tuh sayang pas begitu masuk lapangan, gesturnya, badannya, auranya memang yang kamu bilang tuh benar banget. Aura kebintangan, aura dia superstar, aura dia adalah tokoh utama di lapangan hijau, itu kelihatan banget. Badannya tegap, jalannya mantap, terus udah gitu bodinya pasti kalian semua tahu sendiri kan kayak gimana. Dan dia memang menguasai lapangan saat itu. Jadi that's why kenapa semalam kamu kan sempat nanya, kok Ronaldo terus sih saya yang ngambil penalti? Nah, mungkin pemilihan pelatih itu siapa yang paling siap mental. Ini bukan masalah skill, bukan masalah skill tuh bisa nomor 2. Terus juga ini masalah mental. Kalau udah titik penalti, udah gitu juga di Budapest, itu penontonnya full. Baru kali ini kita nonton di era pandemi, penonton sepak bola full, kangen banget di stadionnya, satu stadionnya. Itu semalam Ronaldo ngambil tendangan penalti dipercaya karena kalau buat gue nih itu lebih kepada mental. Siapa mental yang lebih kuat, yang lebih siap, dia berhak untuk ngambil penalti. Gitu. Dia siap sih, apalagi yang penalti pertama. Itu cakep banget golnya. Bagus ya, ketipu ya, Hugo Lloris ya. Sampai bilang sorry ya Hugo. Kayak deket banget gitu. Hugo, lo lihat-lihat dong, kalau dia nih kakinya ke sana, lo ngapain lompat ke sini ya kan? Kata Ibnu marah waktu aku ngomong kayak gitu. Dia kesel, aku bilang nggak bisa. Kata dia gini, ini nih orang udah main feeling, berarti feelingnya nggak jago ini sih. Iya betul. Waktu dia bener ngasih tendangan ke sana, dia lihat nih ancang-ancang ke kanan, ke kiri. Yang mana ikutin kata hati Hugo. Sedap. Kayak di saat aku memilih kamu, aku ikutin kata hati. Bener. Kalau seorang kiper kayak gitu. Jadi sama dengan seorang penendang penalti juga gitu saya. Dia harus yakin feelingnya, kalau dia udah ngincer kanan atau apa ya harus fokus ke situ. Ketika dia ragu-ragu itu kelihatan pas lagi menuju nendangnya gitu. Jadi penalti udah kebaca gitu udah kebaca gitu. Sebenarnya balik lagi, yang paling tenang di kejadian itu penalti itu adalah orang yang akan punya peluang untuk berhasil. Misalnya penendang lebih tenang mentalnya, dia pasti kemungkinan besarnya lebih berhasil untuk nyetak gol. Tapi kalau penendangnya nggak tenang atau nggak siap mentalnya, kipernya tuh dengan mudah bisa lebih ngebaca. Kalau kipernya juga tenang dan juga percaya diri gitu. Semuanya balik lagi masalah mental di situ. Itu pertarungan mental. Secara psikologis lu bayangin aja ditonton sama ribuan orang,
ada teriakan, terus juga di bebannya, di pundaknya Bebannya dia ada besar beban, banget. bawa nama negara, nama teman-teman yang lain, plus nama diri sendiri. Itu pasti akan dicatat dalam sejarah kalau dia gagal mencetak gol. Gitu. Terus ada satu pemain yang dikasih kesempatan untuk tendangan bebas tuh siapa? Kenapa dia tinggi banget dia ngasih tendangan bebasnya kemarin itu? Portugal ya? Iya. Oh, iya dia Salah ya. Iya. Padahal kan tendangan bebas itu ya itu kesempatan juga kalau seandainya di depan Bola mati ya, set Iya. piece. Betul. Kalau seandainya pas sasarannya bisa masuk gitu kan. Ini enggak terbang ke sana mau kemana? Halo. Ibaratnya nih kita nongkrong di Senayan City, dia ke Taman Anggrek. Jauh muternya. Aduh maaf ya, bukannya so tau tapi aku Jago menilai kamu. atau aku ngomong dengan apa yang aku tonton. Nah. Dan pengetahuan aku sama bola itu nggak banyak seperti Iya. kalian semua gitu loh. Enggak, Jadi tahu, aku ya iya. asal bicara mungkin ya, tapi itu yang aku lihat gitu loh. Sayang kamu tahu kan? Ini Ririn sebenarnya tahu dia. Ini pertandingan semalam itu adalah partai ulangan Iya. final Piala Eropa 2016. 2016. Jadi kalau Portugal tuh juara Piala pertama. Piala Eropa ya Iya, Piala pertama. Eropa. Kalau itu satu Piala Dunia. Tuh bener Perancis. Perancis. Jadi dua tim ini emang sama-sama punya piala. makanya tadi dia kemarin aku nggak nonton jujur. Tapi yang tadi malam aku beneran pengen nonton karena ini tuh kayak terjadi lagi kan, Iya. yang pernah sudah terjadi gitu loh. Terus penilaian kamu lah secara Paling nggak kan mereka masuk dong overall untuk ke depannya. pertandingan. Betul, Iya, lolos. dua-dua Jadi lolos jadi mereka. di grup F ini semua pada tahu pasti 3 tim favorit lolos semua. Portugal, Jerman, Prancis, Portugal, Jerman. Itu mereka masuk semua. Mereka lolos semua. Nah, sayang, Iya. Prancis ketemu Belgia, Portugal Prancis ketemu Iya. Jerman ketemu Inggris, Portugal ketemu sebentar, kok lupa sih. Nih, ya. Wah, Oke, kita cut dulu. sebentar. Nih dia nih. Oke ya, lanjut. Jadi Perancis ketemu Swiss, Oke. Portugal ketemu Belgia. Perancis, Swiss, Portugal, Belgia. Terus Jerman ketemu Inggris. Prediksi kita terakhir. Oh my god. Oke, aku tahu. Ya. Portugal sama Belgia aku pegang Portugal. Portugal, Belgia, Portugal. Oke. Oke. Terus Prancis sama Swiss aku pegang Prancis. Prancis. Jerman sama Inggris aku pegang Inggris. Wow. Oke, John, kita tunggu prediksinya dari Rene Kawati. Apakah nanti bakal kejadian tim-tim tersebut bakal menang? Nanti kita lanjutin lagi ya. Seru nih ngomong bola sama istri. Baru kali ini ngomongin Bola sama aku. bukan cuma ngomongin kerjaan kita, tapi ngomongin sepak bola. Jago. This is my favorite komentator. Podcaster. Enggak. Aku nggak terlalu ngerti seperti dia dan teman-temannya. Tapi Kasih penilaian untuk pertandingan semalam. Apakah pertandingan bagus, apa biasa aja, atau pertandingan ampas? bagus, Seimbang. walaupun memang awalnya tuh sempat gemes gitu, gemes dan akhirnya 2-2 dong. Yo, iya betul. Seri. Berarti itu adalah hasil yang adil. Adil karena memang pantas, mereka dua-duanya kompeten. Wah, sedap. Ya udah kalau gitu. Dadah. Nanti kita ketemu lagi ya. Makasih for watching. Bye.